Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan SKB Kemenak dimanapun berada. Kita akan lanjutkan pertanyaan kita berikutnya. Oke kawan-kawan, pertanyaan kita yang ke-17. Bagaimana pendapat saudara jika ada acara keagamaan menutupi jalan umum? Nah, maka untuk masalah ini sebenarnya kita menginginkan bahwa acara apapun itu tidak menghalangi kepentingan umum atau jalan-jalan yang sering digunakan oleh kita secara umum, apakah itu di jalan raya ataukah itu di gang-gang, itu tidak bermasalah. Namun terkadang kondisi-kondisi di tengah masyarakat ini dengan kondisi sosial kita yang ada sehingga menyebabkan mau tidak mau ada beberapa bagian ruas jalan ditutup. Nah, bagaimana pendapat kita tentang ini? Maka tentu saja para panitia sebaiknya lah untuk meminta izin kepada pemerintah setempat mengenai akses penutupan jalan. Dan tentu saja penutupan jalan ini tidaklah penutupan jalan secara total, artinya ada akses-akses lain. Nah, terkadang yang kita kesalkan itu jalannya satu, kemudian pemberitahuan ataupun tanda bahwa jalan tersebut ditutup tidak diinfokan. Nah, biasanya terkadang ini bukan hanya acara keagamaan saja, tetapi bahkan pesta-pesta pribadi. Nah, maka hal tersebut tuh janganlah sampai demikian. Jadi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok jangan sampai menyebabkan kepentingan umum terbengkalai. Dan jika pun harus berbenturan misalnya, mau tidak mau harus seperti itu, maka harus ada koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat dan juga memberikan alternatif jalan yang lain yang tidak menyusahkan orang banyak. Kemudian pertanyaan yang ke-18, bagaimana menurut saudara jika pimpinan saudara tidak mau menerima masukan? Maka tentu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan saran dan nasihat dari siapapun juga. Namun jika pun keadaannya demikian, maka sebagai bawahan kita tetap harus melaksanakan perintahnya dan juga melaksanakan yang menjadi tugas dan wewenang kita. Mengenai masalah dia mau menerima masukan atau tidak, tentu itu adalah pribadi dia, dan sebagai bawahan juga kita tidak dendam diri, kemudian kita juga berusaha juga memberikan masukan-masukan yang berarti. Artinya mungkin saja kali ini dia tidak mau menerima usulan, mungkin pada saat tertentu akan menerima usulan kita. Artinya kita juga tidak boleh patah semangat. Kalau misalnya sekarang usulan kita tidak diterima, maka bukan berarti kita harus diam dan tidak mau sama sekali memberikan pendapat. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pendapat saudara jika pimpinan saudara menyampaikan hal yang salah? Nah, mungkin kita bisa jawab sebagai bawahan, maka tentu pendapat-pendapat yang salah bisa kita koreksi. Dan biasanya kalau dalam rapat, dalam diskusi, kita kan saling memberikan pandangan. Dan jika misalnya keputusan misalnya pimpinan kita itu memberikan pernyataan yang salah atau kurang tepat, maka sebagai bawahan sebenarnya bisa kita mengkonfirmasi. Dan seandainya pun kalaupun tidak diterima usulan-usulan kita untuk perbaikan, maka tentu dia sebagai pimpinan akan bertanggung jawab kepada keputusan yang dibuatnya. Dan tentu kita sebagai bawahan tetap melaksanakan keputusan tersebut selama keputusan tersebut tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Jangan pula kita disuruh misalnya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang atau kebijakan-kebijakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini juga tidak boleh. Dan tentu saja sebagai pemimpin yang baik, dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang paling utama itu adalah tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat saudara jika ada sekelompok orang atau tokoh agama menjelekkan agama lain? Jelas ini menjelekkan agama lain tidaklah dibenarkan. Siapapun itu tidak dibenarkan untuk menjelek-jelekkan agama yang lain. Jika kita tidak sependapat dengan agama tersebut, ya sudah,
Tapi menjelek-menjelekkan apalagi di muka umum itu tidaklah baik. Lalu bagaimana misalnya juga ditanya tentang diskusi misalnya tentang konsep ketuhanan suatu agama ini dan agama itu. Maka tentu dalam hal ini berbeda dengan kita melakukan studi misalnya, studi keagamaan, ataupun kita berdiskusi dengan ketika kita menjelek-menjelekkan. Nah, tentu hal ini berbeda. Dalam konsep Islam itu, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, kita tidak mempercayain agama orang, dan dia juga tidak mempercayain agama kita. Tapi bukan berarti kita harus menjelek-jelekkan. Karena yang namanya menjelek-menjelekan itu akan berakibat kepada konflik yang sama-sama tidak kita inginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat saudara tentang pemeluk agama lain? Jelas, mereka tersebut bahwa pemeluk agama yang lain yang berbeda dengan keyakinan kita, mereka adalah saudara sebangsa kita. Mereka adalah saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam persahabatan, walaupun kita berbeda keyakinan. Jadi perbedaan keyakinan tidaklah menyebabkan kita harus berbeda dalam sebangsa dan bernegara. Tidak. Jadi perbedaan kita adalah dalam keyakinan. Dan soal keyakinan agama itu adalah wilayahnya, privasinya masing-masing, individu masing-masing, kelompok. Jadi jangan gara-gara kita berbeda keyakinan sehingga menyebabkan kita tidak bersahabat, kemudian sehingga kita tidak mengakuinya sebagai saudara sebangsa dan negara. Kemudian soal yang berikutnya, bagaimana pendapat saudara tentang Islam moderat? Nah, mengenai Islam moderat ini, konsep-konsep moderat ini sebaiknya kawan-kawan harus membaca buku panduan moderasi beragama yang terbitkan oleh Kemenak. Di sana sudah dijelaskan, dan saya juga menjelaskan juga pada video-video sebelumnya. Dan jelas bagi umat Islam, dalilnya sudah ada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baca lagi buku tersebut, pahamin dengan seksama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat saudara? Misalnya ada mayoritas menindas minoritas. Jelas jawaban kita adalah siapapun itu pelakunya, apakah mayoritas, apakah minoritas, tidak dibenarkan menindas. Nah, jadi ini bukan soal mayoritas atau minoritas. Siapapun pelakunya tidak dibenarkan menindas, baik mayoritas maupun minoritas. Negara kita ini adalah negara hukum. Artinya, di hadapan hukum semua itu adalah sama. Tidak mayoritas, tidak minoritas, tidak pejabat, tidak juga masyarakat bawahan. Tidak ada perbedaan di mata hukum. Dan itulah sebaik-baiknya. Jadi hukumnya itu harus sama tajamnya, baik kepada mayoritas maupun kepada minoritas. Jadi tidak ada mayoritas minoritas. Di dalam hukum itu adalah sama. Begitu juga apakah dia pejabat, apakah dia itu kelas rendahan, apakah dia itu kaum jelata, tidak peduli. Di dalam hukum adalah sama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat saudara mengenai Pancasila dan agama? Jelas kalau kita lihat bahwa butir-butir Pancasila yang 5 tersebut tidak lain merupakan inti-inti dari ajaran agama itu sendiri. Artinya agama dan Pancasila itu tidaklah boleh kita pertentangkan. Kita lihat ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah ajaran agama. Seluruh agama manapun mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dia dan beradab dia. Persatuan Indonesia, persatuan. Tidaklah mungkin agama menyuruh kita untuk perpecahan, persatuan. Butir keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan, musyawarah kita. Musyawarah itu juga ajaran agama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan juga ajaran agama. Artinya janganlah kita pertentangkan antara ajaran agama dan Pancasila. Aturannya ini harus saling menguatkan, bahkan bahwa ide-ide Pancasila itu diambil dari ajaran-ajaran agama. Dan tidaklah baik kalau kita mempertentangkan Pancasila dan agama. Justru inilah yang nanti akan memantik konflik-konflik di tengah masyarakat. Bahwa Pancasila dan agama itu adalah
kita harapkan berjalan selaras dan serasi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendapat saudara jika ada sekelompok orang membubarkan seni budaya? Maka lagi-lagi yang namanya pembubaran itu tidak boleh dilakukan oleh orang per orang ataupun sekelompok-sekelompok. Tidak boleh. Dan tentunya ini adalah wewenangnya aparat. Nah, makanya biasanya kan kalau pengadaan acara-acara seni biasa itu ada izinnya terlebih dahulu. Nah, maka ini adalah wewenang aparat. Dan jika masyarakat tidak berkenan, maka masyarakat bisa mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Maka pihak berwajiblah yang akan menindaklanjutinya. Oke kawan-kawan sekalian, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang lain tersebut akan kita lanjutkan jika ada kesempatan dalam video-video yang berikutnya. Tentunya kawan-kawan terus jaga kesehatan, jaga stamina, terus berusaha sehabis-habis mungkin. Nggak ada cerita santai-santai, tapi sehabis-habis mungkin. Tapi tentu saja tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan itu juga yang utama. Kawan-kawan sakit, habis tak bisa ujian. Dan tentu juga berdoa dan minta restu kepada orang tua. Demikian saja. Dan terus simak dan ikuti video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.